Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nova Enggar Fajaryanto. Terima kasih kepada teman-teman semua dan seluruh audien di seluruh Indonesia yang sudah mengunjungi YouTube channel saya. Kita akan belajar analogi kata bagian pertama. Analogi kata ini bagian dari tes potensi akademik yang sering keluar ketika kita mengikuti seleksi. Oke, sebelumnya saya juga sudah bikin video, yaitu deret angka dan silogisme. Silahkan kepada teman-teman jika ingin belajar dan ingin mengunjunginya, silahkan bisa melihat di video saya sebelumnya. Oke, tak berpanjang lebar lagi, kita akan mulai belajar analogi kata. Kita akan buka soalnya. Nah, ini teman-teman. Ini saya ambil soalnya dari soal STAN dari tahun 2009-2010. Jadi ini merupakan analogi kata. Oke, kita bahas satu persatu ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nomor satu, kabin kapal. Nah, kita diminta untuk menganalogikannya dengan beberapa pilihan, keempat pilihan di bawahnya. Kita pilih yang paling tepat. Oke, pertama kita bisa membayangkan kabin kapal. Kalau kita ketahui kabin itu bagian dari kapal ya teman-teman. Kabin itu di dalam kapal menyerupai kayak kamar-kamar gitu ya. Dan ini yang sesuai kita lihat pertama lihat yang A, buku ruas. Buku ruas. Sepertinya kurang pas ya karena kan di sini kabin kapal. Kabin itu bagian dari kapal gitu. Kalau di sini buku bagian dari ruas kan kurang pas ya. Ruas kan ada di ini ya, apa namanya seperti ruas-ruas buku di perpustakaan itu. Tapi di sini karena kabin kapal, kabin bagian dari kapal, kabin yang menyerupai kamar di kapal, berarti nomor A itu kurang pas jawabannya. Kita lihat nomor B, pilihan B, sorry. Kamar hotel. Kamar hotel. Kamar bagian dari hotel. Oh, bisa jadi ya ini ya. Kamar bagian dari hotel, di dalamnya ada kamar. Hotel di dalam hotel ada kamar. Oke, tapi kita ini dulu, abaikan dulu. Kokpit pesawat. Kokpit itu seperti mesinnya pesawat ya, sorry. Itu apa namanya? Yang ada setirannya pesawat itu ya, kokpit ya. Tapi memang sih kokpit itu bagian dari pesawat, tetapi ini kurang menunjukkan analogi seperti apa yang dijelaskan di atas kabin kapal. Sedangkan kabin itu kan seperti kamar-kamar gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kokpit bagian dari pesawat itu memang benar, tapi kurang pas. Lalu gudang bengkel. Nggak sesuai dengan analogi kabin kapal. Jadi di sini yang paling benar, yang paling sesuai itu jawabannya B, kamar hotel. Kamar itu di dalamnya, kamar di dalam hotel ada kamar gitu maksudnya. Jadi di dalam kapal ada kabin. Jadi analoginya seperti itu. Oke, jawabannya B, teman-teman. Semoga ini ya, jelas ya. Memang sih seperti ini harus dilatih berkali-kali, harus kita biasakan untuk menemui soal-soal seperti ini. Karena kalau cuma sekali doang terus udah selesai nggak belajar lagi ya sama aja kita akan hilang lah istilahnya pengetahuan kita, skill kita untuk mengerjakan soal. Oke, sekarang nomor 2, bawang siung. Pilihannya ada buku lembar, pakaian kodi, telur butir, kain meter. Oke, bawang siung. Kita pasti pernah mendengar satuan ya. Satuan bawang itu siung. Di sini menunjukkan kalau satuan bawang itu siung. Tapi kita lihat di opsinya, buku lembar. Buku itu di dalamnya ada lembar-lembar. Kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan ini yang bawang siung itu menunjukkan bahwa siung itu adalah satuannya bawang. Jadi kalau buku lembar kok kurang pas sepertinya gitu. Jika
satuan buku adalah lembar, kan kurang pas. Terus yang nomor B, pakaian kodi. Nah, kodi kan, satu kodi kan ada 20 ya teman-teman. Memang sih sebuah satuan, tapi belum tentu dijadikan satuannya pakaian gitu. Jadi kurang pas. Terus telur butir. Nah, ini bisa jadi juga, bisa benar ini. Telur butir. Satu telur butir, kita kan pernah mendengar kata-kata satu butir telur gitu ya. Ibu membeli 3 butir telur. Nah, satuannya telur adalah butir. Terus D, kain meter. Ini memang benar ya. Satuannya kain itu bisa jadi meter. Tapi bisa aja senti. Tapi kalau kita cari yang paling tepat, itu analogi kata dari bawang siung itu telur butir. Karena apa? Karena kan apa yang namanya ya? Kita rasa-rasakan lah kalau misalkan kita apa namanya menganalogi kata seperti ini, kita juga memakai insting dan memakai perasaan juga. Karena kalau misalnya kain meter, ya itu kalau satuannya meter, kalau senti kan bisa aja kan berapa senti gitu. Jadi yang paling tepat adalah telur butir, yang pasti satuannya adalah butir. Satu butir telur, satu siung bawang gitu. Jadi yang paling tepat adalah C. Nah, ketiga, air minyak. Pilihannya gula, kopi, anjing, kucing, elang, ayam, pintar, bodoh. Nah, ini teman-teman, kita mendengar kata-kata air minyak. Apa yang kita bayangkan? Kalau saya ya membayangkan air dan minyak itu jika dicampurkan tidak dapat bersatu gitu. Nah, berarti analoginya bisa jadi air dan minyak itu selalu bermusuhan gitu. Nah, kita cari nih di keempat pilihan ini mana yang sesuai. Yang A, gula, kopi. Wah, ini kalau dicampur malah jadi enak ya, jadi manis ya. Gula, kopi, sepertinya kurang pas dengan air dan minyak, karena air dan minyak kan nggak bisa bercampur. Terus anjing dan kucing. Ya, ini memang dia saling bermusuhan ya, teman-teman. Walaupun pada kenyataannya juga tidak seperti itu juga. Cuma kita paham ya, kalau anjing dan kucing itu selalu bermusuhan. Anjing, kucing. Kita simpan dulu, elang, ayam. Elang, ayam lebih ke elang memangsa ayam ya, teman-teman. Kalau untuk dianalogikan seperti air dan minyak, itu kurang pas. Pintar, bodoh. Ini merupakan lawan kata ya, teman-teman. Kalau air dan minyak, air kan belum tentu lawan katanya minyak kan. Sama-sama benda cair ini, jadi belum bisa kalau dianalogikan seperti pintar, bodoh. Jadi yang jawaban yang paling benar, paling sesuai dari konteks ini adalah anjing dan kucing. Anjing, kucing, karena kan mereka itu kalau disatukan, itu tuh tidak bisa bersatu, malah bermusuhan terus gitu. Seperti air dan minyak gitu. Analoginya seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4, suara dengar. Pilihannya mata melihat, uang tabung, benang jahit, cantik pandang. Suara dengar. Kita perhatikan nih kalau kita sambil menganalisis, kita melihat soal itu sambil menganalisis kira-kira apa ya, kayak sambil mengira-ngira, mencoba-coba gitu. Saya juga dalam mengerjakan soal juga seperti itu, latihan seperti itu. Kita kayak meraba-raba, mencoba-coba, menganalisis gitu, tapi dalam pikiran, dalam hati gitu. Suara dengar, kalau saya mengotak-atiknya, kita mendengar suara. Nah, dengar suara, jadi kita mendengar suara. Oke. Mendengar suara. Berarti di sini saya bisa bilang kalimat aktif, di sini kalimat ini namanya objeknya ya. Mendengar suara. Nah, di sini coba pilihannya mata melihat. Melihat mata. Melihat mata. Wah, kurang pas. Harusnya mata untuk melihat kan. Kalau ini kan mendengar suara, berarti kan harusnya sama dengan mendengar suara. Kalau ini melihat mata berarti kurang pas. Terus uang tabung. Ini kan kata dasar ya teman-teman, dengar gitu. Nah, saya tambahi mendengar. Nah, di sini kita cari yang kata dasar
tabung. Kita coba menabung, kan berarti kata kalimat aktifnya. Menabung uang. Oh, bisa nih, bisa juga. Tapi kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang lain. Benang jahit. Menjahit benang. Menjahit benang. Mendengar suara. Suara, mendengar suara. Menjahit benang. Kurang pas ya teman-teman, saya rasa menjahit benang. Karena kan kita kan menjahitnya menjahit kain ya. Menjahit kain objeknya. Bukan menjahit benang. Terus cantik pandang. Memandang cantik. Memandang cantik. Nah, ini juga kurang pas karena menurut saya ya, cantik di sini bukan objek sih. Objek itu kayak memandang wanita. Nah, memandang wanita cantik, nah itu baru benar. Cantik di sini sebagai keterangan. Kata sifat ya teman-teman, sorry. Memandang cantik. Jadi kurang pas kalau jika dianalogikan dengan suara dengar. Dia mendengar suara. Berarti yang paling pas menurut saya adalah yang ada predikat dan objeknya. Menabung uang. Nah, berarti yang pas adalah B. Oke, nomor 5 teman-teman. Kompor api. Kita lihat opsinya, kipas, angin, lemari, es, pohon, buah, jalan, macet. Nah, oke, kita lihat, kita sambil menganalisis, kita mencoba-coba, kita merasakan kompor api. Apa sih yang dihasilkan oleh kompor? Itu berarti api. Kompor itu menghasilkan api. Nah, kita cari di opsinya, opsi itu kira-kira yang sama dengan analogi kompor api. Jadi kompor api, ada alat yang menghasilkan api. Nah, di opsi yang A coba, kipas angin. Oh, kipas itu menghasilkan angin. Benar ya, kita simpan dulu. Lemari es. Lemari menghasilkan es. Saya rasa kurang pas ya teman-temannya. Lemari bisa aja kan lemari kayu, lemari apa gitu kan. Tapi kalau kipas kan bisa aja, kipas itu pasti angin ya. Kipas, angin. Kipas menghasilkan angin. Lemari belum tentu itu kulkas, yang dimaksud kulkas. Bisa aja kan lemari itu kayak lemari pakaian, lemari TV, atau yang lainnya. Jadi kurang tepat yang B itu pohon buah. Pohon menghasilkan buah. Belum tentu juga, karena kan pohon ada yang nggak berbuah kan teman-teman. Pohon ada yang tidak berbuah, pohon menghasilkan buah belum tentu. Terus jalan macet. Jalan menghasilkan macet. Enggak menghasilkan sih sepertinya. Bukan suatu, apa ya namanya, jalan itu bukan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan macet gitu. Jalan itu ya ini keterangan tempat jalan gitu. Bisa aja macet, bisa aja lancar gitu. Jadi yang kita cari yang sesuai dengan kompor dan api. Kompor menghasilkan api, berarti yang cocok adalah kipas menghasilkan angin. Jawabannya adalah A. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah senantiasa setia mengunjungi YouTube channel saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Jika memang ada kesalahan atau ketidaksetujuan, teman-teman bisa komen YouTube channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.